Video ini kami persembahkan untuk kedua orang tua, Bapak Ibu Guru, terutama Bapak Bayu Kuntoro Murti selaku guru pengampu mata pelajaran fisika kelas 11/4, serta sahabat dan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama aku Kanza Pidina dari absen 15. Aku Talita Suta Adiasari dari absen 33. Kita dari kelompok 16 kelas 11/4 akan mempresentasikan tentang aplikasi dinamika gerak, hukum Newton, impuls, dan momentum dalam arsitektur. Yuk kita lihat penjelasannya di video berikutnya. Arsitektur bukan hanya seni dan estetika, tetapi juga ilmu pengetahuan. Bangunan harus berdiri kokoh, kuat, aman, dan fungsional. Untuk mencapai ini, memerlukan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip fisika, terutama bagian dinamika gerak, hukum Newton, impuls, momentum, sangatlah esensial. Yang ke-1, hukum Newton pertama menyatakan bahwa suatu benda akan tetap dalam keadaan diam atau bergerak lurus beraturan kecuali ada gaya luar yang bekerja padanya. Contoh aplikasi dalam arsitektur yaitu struktur bangunan dirancang untuk tetap stabil dan menahan gaya-gaya eksternal seperti angin, gempa bumi, atau beban lainnya. Fondasi yang kuat dan material yang tepat adalah manifestasi dari prinsip inersia. Dasar hukum tersebut terdapat dalam Al-Quran. Contohnya yaitu pada Quran Surat Fatir ayat 41. Dalam ayat ini menunjukkan kekuasaan Allah dalam menjaga keseimbangan alam semesta yang dapat dianalogikan dengan prinsip inersia dalam menjaga stabilitas struktur. Hukum Newton kedua menyatakan bahwa gaya yang bekerja pada suatu benda sebanding dengan massa dan percepatannya. Aplikasi dalam arsitektur yaitu perhitungan beban struktur, gaya, berat material, massa, dan potensi percepatan akibat gaya luar, misalnya getaran gempa, sangat penting dalam desain. Semakin besar massa bangunan, maka semakin besar gaya yang dibutuhkan untuk menggerakkannya, atau semakin besar gaya yang harus ditahan. Nah, dasar hukum juga terdapat pada Al-Quran, pada Quran Surat Luqman, pada ayat 18. Nah, pada ayat ini, meskipun secara langsung tidak membahas fisika, tetapi ayat ini mengajarkan tentang keseimbangan dan tidak berlebihan yang dapat diinterpretasikan dalam konteks desain struktur yang proporsional dan tidak sombong atau tidak kaku. Hukum Newton ketiga menyatakan bahwa untuk setiap aksi ada reaksi yang sama besar dan berlawanan arah. Aplikasi dalam arsitektur yaitu fondasi menahan beban bangunan, aksi, dan tanah memberikan gaya dukung ke atas reaksi. Setiap elemen struktur dirancang untuk menahan gaya yang diberikan oleh elemen lain. Nah, selanjutnya, dasar hukum Al-Quran juga terdapat pada Quran Surat Al-Mulk ayat 3. Nah, pada ayat ini menyoroti kesempurnaan ciptaan Allah dan keseimbangan yang sempurna, serta mencerminkan prinsip aksi-reaksi yang menjaga stabilitas dan keselarasan dalam struktur. Momentum yaitu hasil kali massa dengan kecepatan, sedangkan impuls adalah perubahan momentum suatu benda dihasilkan oleh gaya yang bekerja dalam selang waktu tertentu. Aplikasi dalam arsitektur yaitu desain tahan gempa adalah bangunan dirancang untuk menyerap dan mendistribusikan energi impulsif dari gempa bumi. Sistem peredam kejut dan isolasi dasar adalah contoh penerapannya. Yang kedua ada perlindungan terhadap dampak, yaitu struktur pelindung dari benturan. Misalnya, pagar pembatas jalan, dinding panahan, dirancang untuk menahan impuls. Nah, selanjutnya, dasar hukum juga terdapat dalam Quran Surat Al-Hadid ayat 25. Nah, pada ayat ini menyebutkan tentang besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat. Nah, mengisyaratkan tentang pentingnya material yang kuat dan tahan banting, yang relevan dengan kemampuan struktur yang menahan impuls dan momentum.
Prinsip-prinsip dinamika gerak, hukum Newton, impuls, dan momentum adalah fondasi ilmiah dalam perancangan arsitektur yang aman dan berkelanjutan. Dari perspektif Islam, ilmu pengetahuan ini selaras dengan ajaran Al-Quran yang menekankan keseimbangan, kekuatan, dan kesempurnaan ciptaan. Mempelajari dan menerapkan prinsip-prinsip ini adalah bentuk syukur dan pemanfaatan anugerah akal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik. Sekian video penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.